Saat ini kita sudah hidup di era yang sangat modern, yang mana dalam dunia otomotif, semakin modern eranya, maka akan semakin modern fitur yang ada di mobilnya. Dan ya, semakin tahun kita semakin dimanjakan dengan fitur modern yang ada di mobil. Mulai dari sensor yang semakin banyak, bahkan sampai mobil yang bisa self-parking atau nyetir sendiri. Menariknya adalah, fitur modern dan canggih memang sangat membantu untuk mengendarai mobil saat ini. Dan salah satu fitur yang ngebantu banget buat saya pribadi ada di cruise control. Ada fitur ini, perjalanan panjang di jalan tol menjadi sangat efisien dan menyenangkan. Kemudian selain fitur cruise control, masih banyak fitur-fitur yang membantu kita dalam berkendara, mau dalam kota atau luar kota, mau jalan ramai atau jalan kosong. Salah satunya ADAS. ADAS adalah Advanced Driver Assistance System, dan ini adalah fitur dengan teknologi bantuan pengemudi canggih yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara melalui sensor, kamera, dan radar. Dan sistem ini berfungsi untuk meminimalkan resiko kecelakaan akibat kelalaian manusia dengan memberikan peringatan dini atau melakukan tindakan otomatis pada kendaraan. Secara teori, ADAS bisa sangat membantu dalam hal keselamatan di jalan. Apalagi salah satu fitur ADAS ada yang namanya AEB atau Automatic Emergency Braking. Dan fitur ini akan melakukan pengereman darurat secara otomatis jika sistem mendeteksi potensi tabrakan dengan kendaraan atau pejalan kaki di depan. Masalahnya adalah, mungkin kita akan terhindar dari tabrakan depan, tapi dengan adanya fitur ini, sudah berapa banyak kejadian tabrakan beruntun akibat ADAS? Jawabannya cukup banyak, dan ini bisa kita lihat salah satu contoh ketika ADAS aktif. Dalam kejadian tersebut, walaupun tidak terjadi kecelakaan beruntun, tapi hampir menyebabkan kecelakaan beruntun dan membuat pengendara belakangnya benar-benar melakukan pengereman yang dalam juga. Selain contoh tersebut, sebenarnya banyak juga contoh yang lainnya, misalnya dari pengakuan user di salah satu grup di Facebook, yang mana karena ADAS dia hampir pernah ditabrak 2 kali dari belakang karena mobilnya ngerem mendadak, dan masih banyak lagi. Namun ada apa dengan ADAS? Apakah ADAS ini malah berbahaya dan mematikan? Bentar, kita harus pahami dulu satu hal. ADAS sebenarnya nggak salah, tapi ADAS tidak sempurna. Maksudnya gimana? Walaupun ADAS masuk dalam fitur pintar atau smart fitur, tapi tidak dalam arti kepintaran seperti manusia, yang mana ADAS akan bekerja berdasarkan input sensor. Kamera akan membaca marka, radar akan membaca jarak, lidar akan membaca objek, dan semua itu akan ditentukan oleh komputer. Ini bahaya atau enggak? Kalau dianggap bahaya, sistem akan intervensi. Masalahnya adalah, jika bahaya tersebut baru masuk dalam segmen dianggap, sebagai contoh, motor yang menggunting di depan mobil kalian. Walaupun ini adalah hal yang berbahaya, tapi kasusnya belum mutlak, baru dianggap berbahaya. Karena walaupun menggunting, motor tersebut akan terus maju. Ini berbeda cerita jika ada pemotor yang jatuh di depan kita, baru itu masuk dalam kategori bahaya yang mutlak. Disinilah masalahnya. Anggapan berbahaya ADAS tidak 100% akurat, makanya ADAS bisa juga diartikan sebagai fitur yang cukup berbahaya. Belum lagi fitur ADAS diketahui di beberapa mobil sering mengalami malfunction. Jadi menurut beberapa artikel, ADAS bisa error, bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya sensornya ketutupan lumpur atau kotoran, yang menyebabkan pembacaan jadi nggak akurat. Kemudian mobil yang pernah mengalami laka di posisi ladas bisa juga menyebabkan sensor jadi nggak akurat lagi dan harus dikalibrasi ulang di bengkel resmi. Dan terkadang juga update sistem bisa menyebabkan ADAS jadi error karena ada bug. Di sini kita lagi-lagi dijabarkan fakta yang cukup mengerikan. Cuman perkara kotor kita bisa menjadi penyebab kecelakaan beruntun di jalan raya. Cuman perkara laka ringan kita juga bisa menjadi penyebab kecelakaan beruntun di jalan. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, cuman perkara update sistem, kita juga bisa menjadi penyebab kecelakaan beruntun di jalan. Ya, dari kondisi tersebut aja, kita bisa menyimpulkan kalau ADAS ini sebenarnya cukup berbahaya. Apalagi di jalan yang ruwet banget seperti di kebanyakan jalanan Indonesia. Kita harus mengakui, jalanan Indonesia khususnya di kota-kota besar itu udah kayak medan perang. Apalagi nih ketika bulan puasa pas mau menjelang maghrib, itu di jalan udah kayak orang mau perang. Semua harus ngebut dan semua punya prioritasnya masing-masing. Masalahnya adalah dengan tingkat agresivitas yang tinggi di jalan tersebut, ADAS sama sekali nggak cocok digunakan dalam kondisi tersebut. Makanya beberapa pihak menyarankan penggunaan ADAS hanya dilakukan di jalan tol aja. Bahkan beberapa sales mobil juga menyarankan kalau fitur ADAS sebaiknya hanya diaktifkan di jalan bebas hambatan aja.
Tapi apakah ADAS benar-benar nggak bisa dipakai di jalan nasional? Sebenarnya bisa aja, asalkan mobil kalian punya pengaturan AEB. Jika ada pengaturannya, biasanya pengereman yang dilakukan AEB nggak terlalu brutal. Tapi masalahnya, kebanyakan mobil yang punya ADAS tidak memiliki pengaturan ini. Yang berarti jika AEB aktif, ya pengereman akan aktif 100%. Ini yang jadi masalah. Dan kalau mobil kalian nggak punya pengaturan AEB ini, ya lebih baik di jalan nasional dimatikan aja fiturnya. Kemudian secara data studi global yang ada saat ini, dengan adanya fitur AEB di ADAS, kecelakaan tabrak depan menurun secara cukup signifikan. Tapi, tabrakan beruntun masih belum bisa terselesaikan. Menariknya adalah dari semua ini sebenarnya konteks ADAS berbahaya dan mematikan ini dalam arti di kondisi yang nggak ideal. Dan sayangnya kebanyakan jalanan di Indonesia memang kurang ideal untuk menggunakan ADAS. Jika aja kondisinya cukup ideal, AEB adalah alat yang cukup penting dalam hal keselamatan. Bahkan terkadang kita sebagai pengemudi, dengan adanya ADAS dan digunakan dalam kondisi ideal, kita jadi seperti terlena dengan hal tersebut dan kita jadi kurang aware terhadap sekitar. Kasarnya insting kita sebagai pengemudi dengan adanya ADAS di kondisi ideal menjadi sangat turun. Namun yang perlu digarisbawahi sekali lagi adalah ADAS bukan fitur penyelamat mutlak. ADAS hanya sebagai teknologi transisi, yang mana kita sebenarnya sedang berada di fase setengah manual dan setengah otomatis. Dan yang kita tahu semua adalah, fase transisi adalah fase yang paling rawan, yang berarti kita tidak bisa sepenuhnya percaya dengan teknologi ini, apalagi yang menyangkut dengan pengereman. Pengereman adalah hal yang paling sensitif dalam berkendara. Ketika pengereman terlalu pakem di tempat yang salah, maka hal tersebut bisa membahayakan pengendara lainnya. AEB adalah salah satu hal yang menyadarkan kita kalau kita memang sedang dalam fase transisi. Karena dengan adanya kesalahan sistem aja, kecelakaan bisa menimpa pengemudi mobil tersebut. Jadi ya, ADAS adalah fitur yang berbahaya tapi tidak secara mutlak. Dan yang perlu digarisbawahi lagi di sini adalah insting pengemudi jauh lebih penting daripada teknologi. Dan tolong buat kalian yang sudah menggunakan mobil dengan fitur lengkap seperti ADAS ini dan kalian sudah terlalu nyaman, tetap diasah insting kalian. Jangan terlena dengan fitur seperti ini. Karena pada akhirnya kalian akan dirugikan dengan fitur yang kalian banggakan ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah ADAS mematikan atau penyelamat? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.